Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Radiza bersama dengan dua orang rekan lainnya. Kami perwakilan dari kelas 4A akan memberikan materi mengenai barisan dan deret. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama mengenai pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Nah, ini contoh dari pola bilangan. Ada 5. Contoh yang pertama yaitu pola bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini tuh terdiri dari susunan angka-angka ganjil. Kemudian pola bilangan genap terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya merupakan urutan susunan dari angka genap. Kemudian, lalu yang ketiga, pola persegi atau kuadrat. Nah, pola persegi atau kuadrat ini didapatkan dari angka-angka kuadrat. Nah, 1 ini dari 1 kuadrat, 4 adalah 2 kuadrat, 9 adalah 3 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian, contoh berikutnya adalah pola persegi panjang. Nah, pada pola persegi panjang ini memiliki rumus, yaitu N sama dengan N dikali N tambah 1. Bisa kita masukin mencoba urutan susunan ke-4 misalnya. Jadi 4 dikali 4 ditambah 1. 4 kali 5. Nah, 20. Contoh yang terakhir, yaitu pada pola segitiga. Nah, pola segitiga ini juga memiliki rumus, yaitu N sama dengan N per 2 dikali N tambah 1. Nah, bisa kita coba juga. Misalnya urutan susunan ke-5. Masukin ke dalam rumus 5 per 2 dikali 5 tambah 1, 6. 6 bagi 2 kita bisa bagi, yaitu 3. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, ini benar. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Agni Nur Rapipah Hidayat. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang baris dan deret aritmetika. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari baris dan deret aritmetika, kita itu harus tahu nih, apa sih baris aritmetika itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Baris aritmetika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, di sini ada kata selalu tetap. Ingat ya, aritmetika itu bilangan yang mempunyai selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, misalkan contohnya di sini ada suatu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini itu dari angka pertama sampai angka berikutnya atau dari suku pertama ke suku berikutnya itu memiliki beda yang sama, yaitu 1 tiap sukunya. Nih, dari 1 ke 2 bedanya 1. Kemudian dari 2 ke 3 juga selisihnya itu 1. Dari 3 ke 4, 1. 4 ke 5, 1. 5 ke 6, 1. Dan seterusnya. Nah, ini bilangan aritmetika dengan beda 1 tiap suku. Kemudian contoh lain yaitu suatu bilangan aritmetika, baris aritmetika yang 3, 7, 11, 15, 19. Nah, di sini itu dari 3 ke 7 itu bedanya 4 atau selisihnya itu 4. Kemudian 7 ke 11 juga selisihnya 4. Kemudian 11 ke 15 juga selisihnya 4. 15 ke 19 selisihnya 4. Kemudian kalau misalkan selisihnya 4, angka selanjutnya yaitu 23. Berarti itu 19 ke 23 selisihnya juga 4 gitu. Terus polanya seperti itu. Nah, jadi didapatkanlah baris ini itu memiliki beda 4 setiap sukunya itu. Nah, di sini juga terdapat rumus-rumus barisan aritmetika. Di antaranya yaitu yang pertama mencari beda. Nah, gimana sih caranya? Misalkan dalam suatu bilangan itu, dalam suatu barisan itu kita nentuin nih gimana caranya mencari bedanya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu B atau beda sama dengan UN suku ke N dikurangi suku N dikurangi 1. Misalkan nih kita mencari bedanya tuh dari suku ke 1 dan suku kedua. Tinggal kita kurangkan saja U2 suku kedua dikurangi U2 dikurangi 1. Nanti akan ketemu si bedanya ini hasilnya berapa. Gitu. Kemudian mencari suku tengah nih. Nah, untuk mencari suku tengah rumusnya adalah UT sama dengan atau suku tengah sama dengan 1 per 2 dikali A ditambah UN. Nah, berarti T sama dengan 1 per 2 N ditambah 1 gitu. Kemudian nih, mencari suku ke N atau SN. Nah,
rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, beda. Jadi kalau kita mau nentuin suku ke N, kita itu harus tahu dulu A itu apa? A itu suku pertama, kemudian N itu apa? N itu banyaknya bilangan, atau suku yang mau kita cari, suku berapa nih di sini? Yaitu N-nya dikurangi 1 dikali beda. Bedanya juga udah kita tahu ya, rumusnya tuh untuk mencari beda seperti ini. Nah, gitu. Terus, atau bisa juga mencari UN-nya itu UN sama dengan SN dikurangi SN-1. SN ini tuh apa? SN ini adalah jumlah N suku pertama. Kemudian kalau SN-1 yaitu jumlah N-1 suku pertama, gitu. Nah, selanjutnya nih, kan tadi ada SN nih, jumlah N suku pertama. Nah, untuk mencari deret atau jumlah N suku pertama itu rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya itu seperti ini, yaitu SN sama dengan 1 per N dikali 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B, beda. Atau SN sama dengan 1 per 2 N A suku pertama ditambah UN. Atau juga bisa mencari dengan SN sama dengan N dikali UT. UT-nya apa tadi? Suku tengah, gitu. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu terkait baris dan deret geometri. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi ini, kita harus tahu dulu apa sih deret geometri. Boleh di next. Nah, pengertian dari baris geometri itu adalah barisan bilangan yang mempunyai perbandingan atau rasio dua suku yang berurutan dan selalu tetap. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, di sini udah ada dua contoh terkait baris geometri. Untuk contoh yang pertama yaitu ada 2, 4, 8, 16, dan seterusnya dengan di situ rasionya adalah 2. Coba kita buktikan apakah benar barisan dari geometri ini itu berasio 2. Nah, di sini 2 ke 4 itu hasil ini tuh dikali 2. Kemudian dari 4 ke 8 juga itu hasil kali 2. Kemudian 8 ke 16 juga itu hasil kali 2. Maka dari baris geometri ini itu berasio 2. Maka benar ya. Nah, ada juga cara lain untuk membuktikannya, itu dengan cara suku sesudahnya itu dibagi suku sebelumnya. Jadi U2 dibagi U1 itu harus sama dengan U3 dibagi U2. Nah, U2-nya itu tadi 4. Nah, U2-nya itu 4, U1-nya itu 2, kemudian U3-nya itu 8, dan U2-nya itu 4. Nah, 4 dibagi 2 itu 2, 8 dibagi 4 juga 2, maka terbukti bahwa barisan geometri ini memiliki rasio 2. Ingat bahwa barisan geometri itu tadi barisan bilangan yang mempunyai perbandingan rasio dua suku yang berurutan. Nah, ini memiliki rasio yang berurutan ya. Jadi dari 2 ke 4 ini tadi rasionya 2, kemudian 4 ke 8 juga 2, 8 ke 16 juga itu 2. Maka untuk barisan ini rasionya 2. Kemudian untuk baris yang berikutnya, untuk baris geometri yang berikutnya di sini ada 60, 30, 15, 7,5 dan seterusnya. Di sini sudah disebutkan bahwa barisan geometri ini berasio 1 per 2. Kita buktikan 60 ke 30 itu ternyata dibagi 2 atau dikali 1 per 2. Dari 30 ke 15 itu juga dikali 1 per 2. 15 ke 7,5 itu dikali 1 per 2. Maka benar bahwa baris geometri ini itu berasio 1 per 2. Nah, dari barisan geometri ini juga kita bisa membuktikannya melalui rumus yang ini. U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Kita masukkan saja U2-nya itu tadi 30 dibagi 60 itu sama dengan 15 dibagi 30. Nah, ini kalau kita perkecil maka menjadi 1 per 2. Ini pun sama 1 per 2. Maka benar rasionya itu adalah 1 per 2. Jadi seperti itu ya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi rumus-rumus pada baris geometri. Nah, rumus yang pertama itu rumus untuk mencari rasio. Nah, rasio ini biasa disimbolkan dengan huruf R kecil. Nah, untuk rumus mencari rasio itu,
R sama dengan UN dibagi UN min 1. Nah, di sini ada syarat bahwa R-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1, tidak boleh sama dengan 0, dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian rumus yang kedua itu rumus untuk mencari suku ke N. Nah, suku ke N itu disimbolkan dengan SN. Rumusnya itu ada dua. Yang pertama itu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, di sini udah ada keterangannya ya bahwa A itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama juga bisa disebut sebagai U1. Kemudian di sini ada R itu rasio suku, N adalah banyaknya bilangan. Nah, untuk rumus yang kedua, kita juga bisa menggunakan UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Nah, di sini ada keterangannya juga bahwa SN itu adalah jumlah N suku pertama, sedangkan SN min 1 adalah jumlah N min 1 suku pertama. Nah, kapan sih kita menggunakan dua rumus ini? Nah, apabila dari soalnya itu diketahuinya berupa baris geometri, seperti yang tadi 2, 4, 8, dan seterusnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama ini. Karena kita bisa mengetahui nilai A-nya, kemudian kita juga bisa mengetahui nilai R-nya. Nah, sedangkan untuk rumus yang kedua, itu kita gunakan apabila di soalnya diketahui jumlah N suku pertamanya, tapi tidak diketahui baris geometrinya seperti apa, baru kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang berikutnya itu rumus untuk mencari suku tengah atau UT. Nah, sama pada untuk mencari rumus suku tengah juga ada dua cara yang bisa kita gunakan, dua rumus. Nah, rumus yang pertama itu ada UT sama dengan akar A dikali UN, dan rumus yang kedua adalah T sama dengan 1/2 dikali dalam kurung N ditambah 1. Tapi dalam mencari suku tengah ini hanya bisa digunakan apabila jumlah di baris bilangannya itu berjumlah ganjil. Nah, ini rumus pertamanya kita gunakan apabila diketahui barisannya kayak tadi yang ini 2, 4, 8. Nah, kita bisa tahu nilai A-nya itu berapa dan kita kalau tahu UN-nya. Nah, sedangkan kalau rumus yang kedua ini apabila pada soal itu hanya diketahui jumlah dari banyaknya bilangannya, banyaknya barisan bilangannya. Jadi kita hanya mengetahui nilai N-nya saja, baru kita menggunakan rumus yang kedua seperti itu. Boleh di next. Nah, ini ada rumus yang terakhir, yaitu rumus untuk mencari deret atau jumlah N suku pertama. Biasanya disingkat dengan SN. Nah, untuk mencari jumlah N suku pertama itu sama, ada dua cara juga, ada dua rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada SN sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Dan rumus yang kedua itu SN sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, dari kedua rumus ini itu memiliki syarat atau ketentuannya. Nah, untuk rumus yang pertama ini itu digunakan ketika R-nya itu lebih besar dari 1 atau bisa disebut sebagai deret naik. Nah, jadi untuk rumus yang pertama ini disebut sebagai deret naik, di mana nilai R-nya itu harus lebih besar dari 1. Baru kita menggunakan rumus yang pertama ini. Nah, kalau rumus yang kedua itu digunakan ketika nilai R-nya itu kurang dari 1 atau disebut sebagai deret turun. Jadi kita sudah tahu kapan kita bisa menggunakan dua rumus ini. Jadi rumus ini tuh sama-sama rumus untuk mencari jumlah N suku pertama, tapi dengan ketentuan R-nya. Apabila R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang pertama, tapi jika R-nya kurang dari 1, baru kita menggunakan rumus yang kedua. Oke, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu baris geometri tahingga. Geometri tahingga adalah barisan geometri yang sukunya dapat mencapai mendekati tahingga. Baris geometri tahingga ini atau bisa kita singkat menjadi BGTH itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada barisan geometri tahingga divergen, di mana nilai sukunya itu membesar, tidak memiliki limit jumlah dengan rasio kurang dari min 1 atau rasionya lebih dari 1. Nah, rasio di sini adalah bukan pecahan. Kemudian, yang kedua adalah barisan geometri tahingga konvergen, di mana nilai sukunya mengecil, memiliki limit jumlah dengan rasionya lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Dan juga rasionya tidak boleh 0, di mana rasio ini itu berbentuknya pecahan. Nah, barisan dari geometri tahingga itu yang dapat dihitung adalah barisan geometri tahingga konvergen. Kenapa? Karena konvergen ini memiliki suku yang nilainya mendekati 0. Dengan rumus, suku tahingga sama dengan A per 1 dikurangi rasio.
Mungkin cukup sekian pemberian materi dari perwakilan kelas 4A. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.